Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Dan seperti biasa, saya masih bersama-sama dengan para panelis yang selalu kritis. Dan hal-hal yang rumit kita akan buat menjadi sederhana. Dan yang sederhana kita akan buat menjadi rumah makan. Oke. Dan sudah hadir saudara-saudara kita dari STIS Jakarta Timur. Dan juga saudara-saudara kita dari Universitas Terbuka Garut. Malam hari ini kita akan membahas mengenai iba dibalas dusta. Jadi biasanya kalau di daerah saya, tempat tinggal saya itu Bintaro, kalau misalnya bulan Ramadan itu biasanya banyak sekali orang-orang yang membawa gerobak bersama anaknya di belakang kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi mau sahur gitu, pas saya keluar itu saya melihat bagaimana si anak-anaknya tuh belum tidur, sengaja di seperti itu, mereka tuh berjejer memperlihatkan rasa ibanya. Itu saya pernah protes juga ke pemerintah daerah, ternyata ketika dilihat mereka bukan warga dari Bintaro tersebut. Jadi dari luar ternyata. Apakah mereka termasuk yang menjual iba? Saya nggak tahu, karena saya juga berjejer dengan mereka sama-sama. Iya Kak. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, apakah Anda setuju dengan hal yang sekarang ini sudah mulai ada orang-orang yang menjual rasa iba tersebut? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, diri dulu ya, buat ibu-ibu yang ada di sini, adik-adik, om-om, tante-tante. Perkenalkan, saya Cici Panda, saya enci-enci lantang dan galak, masih anak murid si Jampang atau disingkat Cilandak Mampang. Wow. Itu trayek saya setiap hari Pak, Cilandak Mampang, Cilandak Mampang. Iya. Sebenarnya menjual iba atau tidak tergantung dari sudut pandang mana kita memandang sih Pak. Kalau saya bilang mungkin mereka tidak bermaksud menjual iba. Ini kalau ngomongin konteks yang tadi Pak, kasihan Pak. Oh itu beda, kalau mereka memang mengemis. Kalau ini mengemis. Mereka tuh berusaha. Jadi seperti kalau misalnya di Bandung bisa lihat orang yang ngejual cobek, tahu nggak? Coet. Tahu cobek. Coet. Oh itu anak kecil tapi bawa coetnya tuh banyak gitu. Biar kesannya kayak susah banget. Enggak, emang dia atlet tadinya, tangkap besi, syat, gitu. Kalau menurut saya itu bukan menjual iba Pak, memang dia jualannya seperti itu. Tapi kan kasihan, Meng, anak kecil tapi bawa sekarang kita mau nyuruh banyak. Siapa? Mau bapak yang dagang? Enggak, maksudnya itu bukannya disengaja. Kalau umpamanya ada orang jualan pisang nih keripik. Pak, kesian nih Pak, dari pagi belum ada yang beli. Padahal udah banyak yang beli. Itu menurut saya jualan iba. Jualan iba. Kalau itu mah ya memang dia jualannya cobek itu. Tapi kan di gitu-gitu kan kita ngelihat, aduh, anak kecil, maksudnya belum cukup umur lah untuk dia mencari ya mungkin nafkah kondisi misalnya. Dia yang memaksa kan kita tidak pernah tahu latar belakang. Enggak, emang cobeknya tuh dekat. Dia juga bawa mobil bak, di atasnya emang cobek semua di situ. Jadi cuma sebentar aja dia kesini. Dia nggak tahu, kita kan nggak tahu di situ jualan kalau cobeknya. Itu iya. Iya. Tapi ada juga kan memang yang dari awal dia udah dipikul. Ya udah dipikul. Buat tanggung sini, dibawa. Nah kalau itu memang itu pekerjaannya. Saya juga pernah ngeliat tukang rujak kayak kakek udah nunduk. Saya pikir Rosi mau nikung. Dia memang bukan mau jual iba, ya memang. Tapi kan enggak, Meng, tetap harus dibedain. Lu kan tahu kalau Rosi mau nikung kakinya ke sini. Mana tukang rujak udah langsung gini aja. Maksudnya sudah tidak sepantasnya. Kemana anaknya, kemana cucunya? Oh betul. Gak relevan. Kalau gini, ini Bapak yang mau ngomongin ini yang di pinggir jalan atau banyak apa saja lah, karena banyak kan. Kalau hari gini yang sedang marak itu yang saya lihat adalah karena ada perkembangan teknologi, akhirnya banyak kita menerima makin kesini postingan-postingan seseorang yang kemudian menjadi viral karena misalnya soal kayak misalnya tukang ojek yang sudah tua kemudian dicepret, difoto, diceritakan latar belakangnya, kemudian banyak yang kasihan kemudian rasa membantu iba. Tukang ojek tersebut. Atau mungkin ada anak kecil. Maaf Pak, ganggu bentar. Ya. Ini Kang Minyak Wangi suruh duduk dulu dong. Minyak Wangi. Ya maksudnya ganggu, kan Cipan lagi ngomong. Tapi jangan tukang minyak wangi banget dong, Meng. Ya apa lagi Pak? Dia udah mangkal soalnya sekarang. Udah jualan minyak wanginya. Pak, ganggu yang lain. Minyak wangi. Duduk Pak. Aduh. Di bandara itu Bang. Meng, itu bukan jual minyak wangi. Jual apa? Jual tanah. Jual tanah apa? Loh, minyak wangi kan bau wangi. Iya, jual tanah. Saya bawa tanah gitu.
Saya ingin bertanya dengan Anda, Cipan. Apa nanya apa? Dengan adanya kasus-kasus seperti itu. Kasus-kasus seperti apa? Yang menjual keibaan. Definisi menjual keibaan itu apa sih? Bapak jelasin dulu. Contohnya. Ada beberapa orang. Yes. Yang menjual barang sesuatu. Iya, lebih dari satu. Beberapa. Enggak. Beberapa orang. Beberapa orang lebih dari satu. Nah itu maksud saya. Nah iya. Udah diam. Cicing Terus? wae Cicing ulah gandeng, ayo ucing nyolong deng-deng. Nah, kemudian dia menimbulkan rasa kasihan kepada orang lain. Iya. Nah, ini saya nggak setuju. Kalau sampai orang itu bisa kasihan, berarti orang itu memang memiliki empati tinggi. Nah, itu. Dari 10 orang yang lewat, kan nggak 10-10-nya kasihan. Paling yang kasihan cuma beberapa. Berarti yang kasihan itu mempunyai empati yang lebih tinggi. Anda itu baper. Baper apa sih? Mobil baper. Suasana. Kalau ingin berjualan, jangan menjual rasa iba. Pak Jarwo punya bukti nggak? Ada Pak Denny. Nah, Buktinya kita akan apa? lihat bagaimana orang menjual rasa iba orang lain. Dan ini sepertinya memanfaatkan rasa kasihan orang lain Pak Denny. Kalau yang berjual dia gentleman aja. Tapi kan dia nggak salah juga, Pak. Nih Terserah. ada gambarnya Pak Denny. Ya. Kita lihat bersama-sama. Ya. Mbak, kerupuk. Kerupuk. Mas, kerupuk di Bandung. Murah. Maaf Pak, makasih. Mas saya yang ganteng. Kerupuk, Mas. Kasihan juga nih bapak-bapak. Boleh deh. 2 apa 1? 1 aja. 1 aja. You raise me up so I can stand on my... Berapa nih, Pak? Harganya 45.000. Hah? 45.000. Hah? 45.000? Hah? 45.000? 45.000. 45.000. Ya, 45.000. Hari Senin harga naik. 45.000. Kerupuk Pak, 45.000. Ini Pak, uangnya Pak. 50.000 tuh. Rp5.000-nya buat saya aja ya. Oh gitu, enggak Buat saya aja. Enggak lah ini 5.000-nya Buat saya aja. Buat angkot. Saya aja. Enggak. Sini. Tarik lagi. Mas. Ya. Pak, apa yang salah dengan adegan ini? Interupsi Pak. Ini- Pak, Ya. Ya, sayang. Kenapa? Silakan, Kenapa? sayang. Cak, ya. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Jadi waktu itu aku lagi di pinggir jalan, lagi nyetir, terus ada ibu-ibu nyamperin. Di jalan mana kok kamu nggak lihat aku sih? Perhatiin Ya kan Ya trotoar. nggak lihat kan dia nggak lewat kuburan Pak. Silakan lanjutkan. Saya tukang kembang. Iya, terus ibu-ibu ini nawarin kerupuk gitu yang kerupuk apa namanya? Kerupuk pasir. Kerupuk Palembang, kerupuk Bukan Palembang. yang tipis, putih. Kerupuk yang eh, tipis. yang Oh, tipis sutra, opak, Pak. opak ini. Bener opak. Opak. Iya, satu Oh, begini nih. ini organisasi. opak Pak, opak katro, ya kan Pak? Opak katro itu Opak namanya. katro. Terus? Nah, terus ibu-ibu ini bilang beli ya Neng, kasihan nih ibu gitu kan. Itu udah fix menjual iba ya berarti Iya. ya. Emang berapa Bu? 50.000. Satu plastik opak gitu paling isinya berapa ya? 6 Maksudnya tuh paling. kamu mau nolong tapi ternyata dia harganya bisa mahal Iya, nggak seperti worth it itu. banget gitu. Apa Akhirnya tapi ngagetin? kamu beli pada saat itu. Enggak. Hah? Nah Enggak. kan balik lagi ke kita sebagai orangnya. Iya, Mau beli betul. atau enggak, jangan salahkan orangnya. Bapak pilih mana? Dia menjual iba atau dia menjual senjatanya? Ayo Bapak beli atau saya tusuk? Bapak pilih mana? Ya tapi caranya itu loh. Dia Loh, itu kan mengharapkan cara- kasihan daripada orang lain. Ya kan keputusan tetap di tangan Bapak sebagai seorang konsumen, mau beli atau enggak. Enggak, kalau misalnya enggak mau ngejual, ya jual aja. Maaf Bu, Pak, saya mau jual ini, silakan mau beli. Begitu aja. Bapak mana dengan bukan dengan cara mimik-mimik yang dikasihani. Bapak mana pernah tahu kalau memang dia udah beneran sedih karena udah 10 hari jualan opak nggak laku-laku, dia Ya. udah mulai desperado. Akhirnya dia, Pak tolonglah Pak, saya memang sudah belum. Bapak kan nggak pernah tahu apa yang terjadi. Iya, tapi kan kalau saya melihat Pak Denny, Ya, ini Bapak dari mana sih, Pak? Saya. Iya, belum memperkenalkan saya diri. memperkenalkan diri dulu Iya. Pak Denny. Iya, silakan.
Saya ini dari barisan eksekutif anak silat Cikal Bakal Cibitung. Wah, disingkat? Bekasi Cibitung. Oh iya. Dan kita akan teruskan setelah yang satu ini. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop